Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rahma Imelda Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji Friedman dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya perlu diketahui konsep dasar dari uji Friedman tersebut, yang mana uji Friedman merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan dari 3 sampel atau lebih yang saling berhubungan. Jika jumlah sampel yang dipakai hanya ada 2, maka analisis data menggunakan uji Wilcoxon. Uji Friedman digunakan sebagai alternatif dari uji repeat measures ANOVA ketika nilai standardized residual dari salah satu atau seluruh variabel tidak berdistribusi normal. Selanjutnya contoh kasus dalam melakukan uji Friedman ini, yang mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Kemudian untuk keperluan penelitian ini, maka 15 orang yang akan melakukan program peningkatan berat badan ditimbang untuk diketahui berat badan awalnya. Lalu 15 orang ini diberi minum susu bubuk merek subur gemuk, lalu ditimbang kembali berat badannya setelah seminggu, sebulan, dan setahun pemakaian rutin susu tersebut. Adapun data berat badan dari 15 orang tersebut dapat dilihat pada layar kemudian. Analisis data penelitian dengan menggunakan SPSS yaitu yang pertama, melakukan uji normalitas pada nilai standardized residual untuk mengetahui apakah keempat variabel berat badan tersebut normal atau tidak. Dan jika hasilnya tidak normal, maka uji Friedman dapat dilakukan. Sementara jika hasilnya normal, maka analisis data menggunakan uji repeat measures ANOVA. Selanjutnya yaitu tahapan dalam analisis uji Friedman. Yang pertama kita buka aplikasi SPSS-nya yang terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik yang variable view. Pada kolom name pertama itu diberi keterangan awal, kolom kedua seminggu, ketiga sebulan, dan yang kolom keempat itu setahun. Adapun labelnya yang pertama yaitu berat badan awal, kemudian berat badan seminggu, yang ketiga berat badan sebulan, dan yang keempat berat badan setahun dengan kolom desimalnya yaitu diatur menjadi angka 1. Selanjutnya masuk ke data view. Jika indikator variabelnya sudah terentry otomatis, maka kita copy data yang ada di Microsoft Excel tadi. Kemudian kita pindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Jika data sudah terentry, maka kita save terlebih dahulu dengan keterangan terserah apa yang diinginkan, misal output 2. Selanjutnya klik yang save. Kemudian dalam melakukan pengolahan data, kita klik yang analyze, pilih yang general linear model. Kemudian pilih yang repeat measures. Selanjutnya, yang bagian within subject factor name itu diisi dengan waktu. Selanjutnya, number of levels-nya yaitu 4. Kemudian klik yang add. Selanjutnya, klik bagian define. Nah, di dalam bagian define ini, keempat variabel ini dipindahkan ke kolom kanan. Selanjutnya, klik yang save. Kemudian centang bagian standardized di kolom residuals. Klik yang continue, lalu klik OK. Nah, dapat dilihat ini adalah output dari pengerjaan pengolahan data yang kita lakukan tadi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas, yaitu kita buka dulu SPSS-nya. Kemudian dalam melakukan uji normalitas, kita klik yang analyze, pilih yang descriptive statistic.
Kemudian pilih yang explore. Lalu variabel standardized yang keempat ini, dari yang nomor 4 sampai nomor 8, itu dipindah ke bagian dependent list. Setelah itu diklik yang bagian plots. Box plotnya dicentang yang bagian factor levels together, kemudian di kolom deskriptif centang yang stem and leaf, selanjutnya centang bagian normality plots with test. Selanjutnya klik yang continue, kemudian OK. Nah, ini merupakan hasil atau output dari uji normalitas yang dilakukan tadi. Selanjutnya yaitu dasar keputusan uji normalitas, yang mana jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Selanjutnya, jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji Friedman-nya itu, yang mana kita buka data yang tadi di SPSS. Selanjutnya kita klik Analyze, pilih yang Non-Parametric Test, pilih yang Legacy Dialogs, kemudian pilih Key Relate Samples. Kemudian pindahkan variabel berat badan nomor 1-4 ini ke kolom Test Variable. Selanjutnya kita klik yang Statistics, kita centang yang bagian deskriptif dan quartiles. Selanjutnya klik yang Continue. Pastikan kita mencentang yang test type-nya Friedman karena kita akan melakukan uji Friedman. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini merupakan output dari uji Friedman. Interpretasi output uji Friedman menggunakan SPSS tadi dapat dilihat tabel output deskriptif statistik menunjukkan deskripsi data penelitian dalam bentuk tabel ringkasan, yang mana tabel output ranks menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking. Terlihat berat badan paling tinggi berada di waktu pengukuran setahun setelah rutin meminum susu bubuk merek Subur Gemuk. Selanjutnya, tabel output tes statistik merupakan tabel terpenting dalam uji Friedman. Ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu yang pertama, membuat hipotesis, selanjutnya melihat dasar pengambilan keputusan, dan membuat kesimpulan. Adapun hipotesis atau dugaan penelitian, yang mana HO, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Selanjutnya HA, yaitu ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Adapun dasar keputusan berdasarkan nilai signifikansinya, yaitu jika nilai SM signifikansi besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Kemudian jika nilai SM signifikansinya kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Adapun keputusan berdasarkan nilai signifikansi, yaitu berdasarkan dari tabel output tes statistik diketahui nilai SM signifikansinya sebesar 0,000, yang mana kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwasanya susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Selanjutnya, dasar keputusan berdasarkan nilai hitung. Jika nilai chi-square dihitung dari kecil dari chi-square tabel, maka H0-nya diterima dan AH-nya ditolak. Selanjutnya, jika nilai chi-square hitung besar dari chi-square tabel, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Adapun keputusan berdasarkan nilai hitung, yang pertama, dalam tabel output tes statistik diketahui nilai chi-square hitung sebesar 40,587, yang mana besar dari chi-square tabel 7,815, maka bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwasanya susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang.
Selanjutnya, chi-square tabel untuk di F 5% yaitu 3 banding 0,05 adalah sebesar 7,815. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.